Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Jadi pada di video kali ini aku mau memberitahukan kepada kalian keputusan resmi dari Rektor Universitas Terbuka terkait pelaksanaan UAS pada tahun ajaran ini. Jadi ada beberapa poin penting yang saya catat dan akan saya bacakan, akan saya sampaikan ke kalian semua. Jadi teman-teman semuanya, ada beberapa poin penting yang saya catat di sini seputar untuk pelaksanaan UAS pada tahun ajaran ini. Yang pertama, UAS itu diadakan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 Desember tahun 2020. Nah, yang diadakan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 23 itu khusus untuk program Pascasarjana. Itu berbeda lagi peraturannya. Jadi kita akan membahas dulu yang seputar khusus untuk THE atau Take Home Exam. Jadi THE itu, ini yang pertama, yaitu ujian akhir semester yang dikerjakan di rumah masing-masing atau di domisili kalian masing-masing. Boleh buka buku atau open book dengan tetap menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku. Jadi usahakan kalau di rumah kalian itu memiliki kondisi jaringan yang stabil untuk kelancaran pengerjaan soal UASnya nanti. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 Desember. Kemudian yang ketiga, daftar mata kuliah dan jadwal THE seluruh makul terregistrasi pada masa 2020 atau 2021.1 tercantum pada kartu tanda peserta ujian UAS THE atau KTPU UAS THE yang dapat diunduh pada laman sia.ut.ac.id. Nah, kapan sih kita bisa mengunduh KTPU untuk UAS THE? Itu akan bisa kita unduh pada tanggal 23 November tahun 2020. Jadi sebelum tanggal 3 masa ujiannya kita tuh nggak akan pernah bisa mendownload KTPU-nya. Tetap akan kembali kepada masa ujian tahun 2019.2. Dan yang selanjutnya ini khusus untuk mata kuliah yang ada bentrok. Jadi bagi mahasiswa dengan jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain tetap harus mengerjakan UAS dan mengunggahnya pada hari yang sama dengan batas waktu tetap 6 jam setelah naskah diunduh. Yang selanjutnya, naskah THE diunduh dan diunggah pada hari yang sama sesuai jadwal yang tertera di KTPU untuk per tiap makul pada laman the.ut.ac.id. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengunduh dan mengunggah jawaban UAS THE di luar jadwal yang tertera pada KTPU UAS THE. Jadi misalkan seperti ini, mungkin sama kasusnya dengan yang kalian mengerjakan TMK. Walaupun saya tidak mengerjakan TMK, tapi ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Biasanya kalau di TMK, kalian bisa mendapatkan soal itu dari hasil downloadan teman lain, terus kalian tinggal kerjakan dan kalian tinggal upload. Berbeda dengan sistem THE, jadi kita tuh harus login ke laman websitenya itu, yaitu the.ut.ac.id. Jadi kalau misalkan kita belum bisa login, kita belum bisa mengerjakan soalnya dan belum bisa mendownload ataupun nanti mengunggah jawabannya. Jadi berbeda dengan yang TMK, patut diingat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan jangka waktu unduh soal dan unggah BJU UAS THE. Apa itu BJU? Yaitu buku jawaban ujian. Jadi yang dijelaskan poin-poin penting sini yang pertama, yaitu jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah, mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah jawaban ujian, itu maksimal 6 jam pada hari yang sama. Dan poin yang kedua, mahasiswa dapat mengunggah jawaban ujian yang telah selesai dikerjakan paling cepat 3 jam setelah soal mata kuliah diunduh. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau diberikan batasan waktu 6 jam, mulai dari jam batas pengerjaan ininya tuh seluruh dalam satu hari itu dari jam 12 sampai dengan jam 9 malam. Kalian bebas mau mengakses kapan. Jadi dari pihak UT kalian diberikan waktu selama pengerjaan 6 jam. Dalam waktu 6 jam ini misalkan kalian akses pada jam 1 malam. Kalian mendownload bentuk soalnya lengkap dengan surat pernyataan dan sampul BJU. Jadi misalkan kalian kerjakan downloadnya dari jam 1, berarti kalian punya kesempatan 6 jam. Berapa waktu 6 jam itu? Dari jam 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pagi. Batas maksimal adalah jam 7 pagi. Jadi misalkan kalian ingin mengunggah jawaban kalian, itu waktu minimal kalian diperbolehkan mengunggah atau mengupload jawaban kalian ke laman the.ut.ac.id itu adalah 3 jam. Kalau misalkan kalian sudah selesai tapi maksudnya kurang dari batas waktu yang ditentukan, kurang dari 3 jam ini, kalian tidak diperbolehkan dulu. Jadi alangkah baiknya kalian koreksi dulu pengerjaan kalian, diteliti dulu, baru kalian upload. Lebih dari 3 jam boleh kalian unggah. Jadi batas waktu pengerjaannya kalian itu adalah 6 jam. Usahakan untuk lebih
teliti. Misalkan udah 3 jam lewat 2 menit, sekian menit itu boleh diunggah. Kalau misalkan di bawah dari 3 jam itu tidak boleh diunggah. Batas maksimal pengerjaan itu 6 jam. Usahakan jangan sampai kelewatan dalam batas waktu yang ditentukan. Sebab jika misalkan kalian terlewat dari batas waktu yang ditentukan, itu di laman aplikasinya akan otomatis terlock. Berarti membuktikan bahwa kalian itu sudah selesai dalam mengerjakan soal UAS. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah saya masih bisa mengunduh? Tentu saja bisa dengan menggunakan mengunggah soal UAS susulan. Tentu ini akan berpengaruh kepada nilai, jadi usahakan semaksimal mungkin gunakan waktu yang ada dengan mematuhi ketentuan yang ada. Jadi kesimpulannya, dalam waktu 6 jam itu minimal kalian boleh unggah jawaban itu paling tidak tuh 3 jam setelah kalian mengunduh soal. Kalau misalkan kurang dari 3 jam itu tidak diperbolehkan. Batas maksimal pengerjaan soal jangka waktunya itu adalah 6 jam dari awal kalian mengunduh sampai nanti batasnya itu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah, termasuk mengunduh soal dan mengunggah jawaban, dikendalikan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Apabila mahasiswa tidak mengunggah buku jawaban ujian atau lembar BJU pada jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka yang bersangkutan dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa ketentuan penting dalam mengerjakan soal UAS THE. Yang pertama, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi THE pada laman https://2-the.ut.ac.id atau lebih singkatnya langsung aja klik di halaman the.ut.ac.id untuk mengunduh naskah soal dari aplikasi THE sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS THE yang kalian bisa unduh di SIA. Jadi KTPU-nya kalian unduh di sia.ut.ac.id pada tanggal 23 November nanti. Yang kedua, mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah UAS THE. Sebab, kenapa? Karena ini disesuaikan juga dengan kode mata kuliah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengerjakan soal UAS THE dengan tulis tangan atau diketik, tetapi file akhir yang diunggah harus dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 2 MB. Jadi boleh kalian untuk menulis jawaban kalian dari soal yang diberikan, boleh kalian ketik, boleh juga kalian tulis tangan. Kalau misalkan tulis tangan, apakah harus pakai kertas tertentu atau bolpen tertentu? Itu tidak ada ininya ya. Kalau yang berdasarkan yang jelaskan itu tidak ada ketentuan spesifiknya. Boleh pakai kertas HVS, boleh juga pakai kertas bergaris. Mana yang lebih bagusnya aja gitu. Kalau menurut saya lebih bagus pakai kertas poli yang bergaris itu aja, biar lebih rapi gitu kan. Dan usahakan juga kalian tulis tangannya juga lebih untuk dirapikan sedikit, biar mempermudah untuk pihak pengoreksinya ini lebih mengerti jawaban aja gitu ya kan. Kemudian file maksimal itu 2 MB. Usahakan ketika kalian mengunggah jawaban kalian dalam bentuk PDF ini menggunakan ukuran maksimal file 2 MB. Kalau misalkan lebih daripada itu, maka otomatis jawaban kalian tidak akan bisa terupload. Kemudian, yang keempat, BJU UAS THE yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya dengan soal yang diunduh dari laman the.ut.ac.id. Yang kelima, mahasiswa mengunggah jawaban dalam BJU UAS THE yang disertai surat pernyataan kejujuran akademik. Kemudian yang keenam, mahasiswa harus mempelajari tata tertib UAS THE yang tercantum pada lampiran yang diberikan sama rektor ini. Jadi aku ada memberikan contoh kepada kalian bagaimana bentuk surat pernyataan kejujuran akademik serta model kartu tanda peserta ujian. Ini contoh yang dilampirkan sama pihak UT di lampiran ini. Aku tunjukin. Nah, jadi ini adalah bentuk kartu tanda peserta ujian UAS semester atau take home exam. Sudah tertera di sini ada NIM-nya, nama mahasiswa, tanggal lahir, UPBJJ, semester kalian dan program studi kalian. Nah, di sini sudah ada keterangannya, ada nomor 1 tentang teori komunikasi, ada kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya. Jadwal pengerjaannya pada hari yang sama, ini berarti mata kuliah yang bentrok, dan waktu ujian itu tertera di katalog. Nanti akan ada di lampiran yang akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Ini sudah tertera dan di sini sudah ada tertulis ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan THE yang bisa kalian baca dan bisa kalian pahami sendiri, oke?
Nah, untuk yang selanjutnya itu Nah, semoga kelihatan. Jadi ini adalah buku jawaban ujian BJU UAS THE pada semester ini. Jadi nanti kalian isi yang ini, nama mahasiswa kalian isi, nomor induk mahasiswa atau NIM-nya kalian isi sesuai dengan apa yang dimintakan di sini, dan lampirkan juga tanda tangan peserta. Di sini sudah tertera petunjuknya yang bisa kalian baca. Wajib kita mengisi secara lengkap benar identitas pada cover BJU. Kemudian wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Kemudian ketiga, jawaban bisa dikerjakan dengan diketik ataupun tulis tangan. Dan yang terakhir, jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik dalam format file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Terus yang terakhir ini adalah model contoh surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik. Jadi ini sudah nanti bisa kalian download bersamaan dengan BJU dan juga bersama soalnya nanti itu udah bisa kalian download di laman the.ut.ac.id, udah jadi satu paket itu. Jadi sini sama, sudah tinggal kalian isi saja nama, NIM, kode mata kuliah, fakultas, program studi, dan UPBJJ. Di sini kalian bisa baca tentang peraturan yang akan kita taati. Di sini tinggal kalian nama tulis kalian, misalkan Sintang 20 Januari 2021, tinggal tanda tangan dan nama kalian, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya ini akan saya jelaskan tentang ujian online yang sifatnya reguler. Jadi pada semester 2020 atau 2021.1 atau tahun ajaran ini, ujian online reguler tidak dilaksanakan karena jam ujian mata kuliah bentrok telah dapat diselesaikan dengan modus UAS THE. Mahasiswanya yang sudah meregistrasikan ujian online reguler semester ini akan mendapatkan pengembalian biaya registrasi ujian online reguler. Jadi buat kalian yang ada mata kuliah bentrok, itu kalian masuknya ke dalam THE karena sudah bisa terselesaikan dengan metode sistem THE yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk kapan sih keluar nilai hasil UAS pada semester kali ini? Jadi nilai akhir mata kuliah semester ini diumumkan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Jadi masih lama ya, tahun depan lah ya. Nah, yang selanjutnya ini untuk yang TAP atau tugas akhir program semester ini. Yang pertama, modus dan jadwal ujian TAP. Ujian TAP dilaksanakan dengan modus ujian online atau ujian online TAP. Berbasis web, diakses pada laman suwo.ut.ac.id. Kemudian yang kedua, jangka waktu pengerjaan TAP oleh mahasiswa maksimum 3 jam. Yang ketiga, ujian online TAP dilaksanakan dari tanggal 4 Desember sampai dengan 10 Januari 2021. Jadwal lengkap ujian TAP, ujian online TAP dapat dilihat pada lampiran yang akan saya berikan ke teman-teman semuanya. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu untuk memastikan jadwal dan lokasi ujian online TAP, mahasiswa dapat menghubungi UPBJJ kalian masing-masing. Oke. Mahasiswa yang mengerjakan TAP, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian simak di video kali ini. Yang pertama, mengunduh naskah soal TAP dari laman suwo.ut.ac.id dengan menggunakan password mahasiswa yang terdapat pada laman sia.ut.ac.id. Kemudian, mengerjakan soal TAP dengan mematuhi tata tertib ujian. Kemudian yang ketiga, menyerahkan buku jawaban ujian atau BJU TAP yang telah selesai dikerjakan, disertai surat pernyataan kejujuran akademik yang telah diisi kepada petugas atau pengawas ujian online TAP dari UPBJJ-UT. Jadi, untuk yang TAP, yang tugas akhir program ini, nanti kalian akan dihubungi atau diarahkan langsung dari pihak UPBJJ-nya masing-masing terkait waktu pelaksanaan dan kegiatan pelaksanaannya di UPBJJ masing-masing daerah kalian. Kemudian, ada beberapa peraturan atau sanksi yang diberikan kepada mahasiswa. Misalkan, pelanggaran ujian, mencontek jawaban mahasiswa lain dan memberikan contekan, nilai mata kuliahnya akan menjadi E atau 0. Kemudian meminta atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal ujian, dipandangi sebagai menggunakan joki dalam ujian. Sanksi bagi pelanggar: 1. Mendapatkan surat peringatan. Yang kedua, semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester ini dinyatakan tidak lulus atau E pada seluruh mata kuliahnya. Walaupun misalkan kalian menggunakan joki, tapi jangan sampai menggunakan joki. Misalkan saja kalian menggunakan joki dan diketahui sama pihak UT, itu kalian akan dikenakan sanksi pada seluruh mata kuliah kalian akan diberikan nilai E atau 0. Otomatis akan kalian ulangi lagi pada semester selanjutnya. Sekian dulu untuk penjelasan saya seputar
pelaksanaan UAS pada tahun ajaran 2021 nanti. Selebihnya terkait tentang tertib dan lainnya akan saya jelaskan semaksimal mungkin di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi kalian bisa baca dulu di kolom deskripsinya. Nanti juga saya akan menyelipkan lampiran tentang hasil keputusan rektor yang bisa kalian baca juga, kalian unduh dalam bentuk PDF. Jadi untuk mengakhiri video kali ini, saya berharap kepada kalian semua semoga UASnya nanti dilancarkan, mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga kita semua bisa lulus dari setiap mata kuliah yang diujiankan. Dan semoga yang belum wisuda bisa cepat wisuda dan mendapatkan hasil nilai kelulusan yang sangat memuaskan. Dan kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita tidak perlu dihadapkan dengan sistem UAS yang sebegini ribetnya, apalagi jika ini mempengaruhi kayak misalkan akses terhadap ke suatu daerah ataupun terhadap kayak misalkan kayak jaringan suatu daerah kan berbeda-beda. Jadi ya diusahakan untuk UAS kali ini untuk berusaha lebih maksimal. Kalian misalkan bisa kerjakan di rumah kalian, ataupun misalkan kalian bisa pergi ke tempat yang dimana tempatnya itu bagus sinyalnya, jadi lebih mudah aja untuk mengakses dan mengunggah jawaban soalnya. Dan untuk tata tertib bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah video. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Aku mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaianku masih sangat terbatas dan juga masih terbata-bata. Dan apabila kalian ingin mengoreksi apa yang aku sampaikan, misalkan tulis atau kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.